Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Rahmatullah dengan NIM 18801882000500077 dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, saat ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam 3 di semester 3 ini. Saya mulai. Kisah Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar umat muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad beserta mukjizatnya. Cerita kehidupan ini bukan hanya sekedar cerita saja, melainkan menjadi panutan untuk menerapkannya dalam kehidupan, mengingat bahwa sangat banyak sifat baik darinya. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kapan sih Nabi Muhammad lahir? Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Nah, tahunnya Rasulullah lahir itu juga disebut tahun gajah karena pada saat itu ada perang antara saya lupa, ada antara raja dengan bangsa Arab saat itu. Nah, karena di situ banyak gajah-gajah, maka disebut dengan perang tahun gajah karena perangnya menunggang gajah. Rajanya kalau tidak salah namanya Raja Namrud yang menunggangi gajah itu. Nah, kemudian saat sedang perang itu ada Allah mengirimkan burung ababil agar gajah-gajahnya itu mati dan perangnya itu berakhir. Dan itu ketika Nabi Muhammad lahir. Nah, ibunya Rasulullah SAW bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil. Nah, yang memiliki arti tahun gajah. Atau Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINYA sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah itu air ASINYA keluar dengan deras. Nah, yang kedua, masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Yang ketiga, ada masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Dan Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Ada hadis setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Oke, yang keempat ada kisah Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya.
Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Buku sejarah hidup Nabi Muhammad SAW menceritakan berbagai tanda kerasulan yang sudah terjadi sejak beliau masih anak-anak, serta perjalanan hidupnya yang begitu banyak rintangan. Yang kelima ada pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Berarti Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah menikah. Nabi Muhammad di umur 25 tahun dan Siti Khadijah di umur 40 tahun. Oke. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali itu sebelum menjadi rasul adalah karunia keistimewaan dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Dakwah pertama Nabi Muhammad SAW itu terjadi di kalangan Bani Hashim atau keluarganya yang paling terdekat. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi Muhammad tersebut. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Nah, sampai akhirnya ada mukjizat yang selanjutnya, yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sebagai mukjizat selanjutnya dari mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Nah, sekarang kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Sang Penjuang Hebat oleh Muhammad Imarah berisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir. Nah, jadi itulah kisah Nabi Muhammad tadi, dari dia lahir hingga dia wafat pun banyak peristiwa yang menakjubkan, dan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang paling istimewa dari Allah untuk Nabi Muhammad. Sekian dari saya, Muhammad Fauzan rahmatullah. Apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan kisah dari yang tadi sudah saya ceritakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.